hubungkan titik ini ke titik ini. Nah, sekarang ini lingkar pinggulnya. Oke, sampai di sini aku harap kalian mengerti ya guys. Dan kemudian setelah kita buat tinggi pinggulnya dan lingkar pinggulnya ini, sekarang kita lihat panjang blusnya ya guys. Panjang blus di ukuran yang aku kasih tahu ke kalian ini adalah 22. Jadi kita ukur dari titik ini ke bawah 22. Ini 22. Ini dia titiknya. Kemudian dari sini lagi ya guys, ke bawah 22. Kita untuk membuat panjang blusnya ini 22. Titiknya 22 ini. Lalu kita garis. Kemudian kita tarik aja garis ya guys, dari lingkar pinggul ini tadi yang titik ini tadi titik lingkar pinggulnya, garis tinggi pinggul ini ya guys, ini tinggi pinggulnya dari pinggang ini ke bawah tinggi pinggulnya, dan dari pinggang ini ke bawah ini panjang blusnya ya guys. Jadi tinggal kita menarikkan aja titik ini, kita buat garis lagi ke bawah panjang blus ini untuk panjang blusnya. Jadi harus sama ukurannya ya guys, 20. Lingkar pinggul tadi 23,5 ditambah 1 jadi 24. 23,5 ya guys. Lingkar pinggulnya tadi 22,5 ditambah 1 jadi 23,5 ya guys. Ini dia. Nah, panjang blusnya juga kita buat 23,5 ya, mengikuti lingkar pinggul. Jadi seberapa panjang pun blus orang tersebut guys, ukurannya ke bawah itu mengikuti lingkar pinggul ya. Jadi kita buatlah 23,5 dari titik ini ke sini panjang blusnya. Nah, ini ya guys, sudah jadi dia pola bagian muka model blus sederhana, tapi belum aku bentuk lehernya ya guys. Sekarang aku mau bentuk lehernya. Ini dia lehernya, leher model sampan ya. Jadi kalau model sampan itu bagian bahu dia agak terbuka ya guys, tapi di sini aku mau buat enggak begitu terbuka ya. Coba dulu biar aku masukkan dia dari titik leher ini, dari titik ini ke bahu, biar aku masukin dulu sekitar 3 cm. Ini dia titiknya ya guys, ini sekitar 3 cm. Lalu ke bawah di sini buat dulu di ukuran ini lingkar leher yang udah ada. Ini dia, belum pas ya guys bentuknya, seperti bentuk sampan. Belum ya, jadi kita coba naikkan, biar aku bikin dia warna biru ya guys. Coba naikkan ini 2 cm dari titik leher ini, naikkan ke atas 2 cm untuk membentuk apakah udah jadi bentuk sampannya. Tambah 1 lagi ya guys. Nah, inilah dia ya guys model sampan. Jadi nanti yang digunting adalah garis biru yang kedua ini.
Boleh juga yang pertama ini, tapi sampannya sedikit nampak. Yang pertama aja ya guys dipotong, gak jadi yang kedua. Yang pertama ini aja. Nanti garis biru yang pertama ini ya guys yang dipotong. Inilah dia kira-kira model sampan lehernya ya. Begitulah cara membentuk lingkar leher. Kalau tadi ini lingkar lehernya Sabrina guys, kita turunkan ke bawah dia, lalu kita ambil lagi lebarnya sampai di sini. Kita buat gini ya. Ini sekilas ya guys keterangan yang mau aku buat, supaya kalian tahu cara membentuk leher segi 5 ke atau bulat segitiga. Kalian belajar untuk membentuk leher. Inilah model sampan ya guys. Aku naikin tadi ke atas sekitar 2 cm dan ke samping cukup 3 cm aja ya guys. Aku nggak mau terlalu nampak kali sampannya. Ini 3 cm dari titik ini ke sini, 3 cm dari titik leher ini, lingkar leher ini ke atas naik 2 cm. Nah itulah bentuk lehernya. Sekarang bentuk depannya guys, aku mau buat dia runcing di depan, tapi enggak begitu runcing ya. Biar aku buat dulu 4 cm ya ke bawah, mulai dari titik panjang blus ini. Ini tadi tinggi pinggulnya guys, dari atas ke bawah ini tinggi pinggul, dari atas ke bawah ini panjang blus ya. Jadi dari panjang blus ini kita turunkan dulu 4 cm. Ini dia 4 cm, lalu kita tarik garis ya guys dari sisi ini, sisi blus ini. Kita tarik garis kita tarik garis dari titik sisi blus ini ke titik yang turun 4 cm tadi. Ini dia. Nah udah jadi ya guys. Nanti yang digunting yang tinta biru ini, terus yang dipakai ini ya, ini terus lalu ini, lalu ini. Kerung lengan belum pasti ya guys. Cara membuat kerung lengan itu supaya bagus, ini bisa kerung lengannya nanti kelebaran. Aku buat sengaja panjang sisinya 16 ya guys, supaya aku di sini mau kasih tahu ke kalian cara membuat kerung lengan ini supaya tidak kelebaran atau kesempitan. Nah, untuk menentukan kerung lengan kelebaran atau kesempitan, kita harus buat dulu polanya dua-dua, pola depan dan pola bagian belakang. Nanti kerung lengan bagian depan ini kita tambah ke kerung lengan bagian belakang. Jadi kita tahu hasilnya sesuai apa tidak ke ukuran yang ada. Karena di ukuran lingkar kerung lengannya (42) ya guys, 36 sampai 42. Jadi jangan sampai lewat 42 dan jangan sampai kurang dari 36. Kalau dia 38 ya guys, atau 39, 40, 41 masih normal sesuai ukuran, tapi jangan sampai lewat 42. Itu nanti kebesaran ya guys. Jadi sekitar 36 sampai ke 42 itulah hasil yang mau kita ambil dari lingkar kerung lengan bagian muka ditambah lingkar kerung lengan bagian belakang. Nah sekarang kita buat pola bagian belakangnya ya guys. Kita buat pola bagian belakang di sebelah pola bagian muka ini. Ini pola bagian mukanya. Ini. Sekarang di sebelahnya aku mau buat pola bagian belakang. Nah, sekarang tuh membuat pola bagian belakang
dari titik ujung ini kita masukkan ke dalam 7 cm. Nah, ini dia. Kemudian dari ujung ini juga ke bawah 1,5 cm. Kemudian buatlah kerung lehernya seperti ini ya guys. Kalian perhatikan dari titik yang masuk 7 cm ke titik yang turun 1,5 ini, kita hubungkan garis dengan menggunakan ini, roll ini, untuk membentuk kerung lehernya. Nah, sekarang dari titik ujung ini kita buat lagi, pertama kita bentuk dulu kotak ya guys. Seharusnya tadi kita bentuk dulu kotak baru buat ini, tapi nggak apa-apa, kita buat dulu kotaknya ya. Dari titik ini sama seperti pola bagian muka tadi, kita buat dulu kotak, tapi karena udah sempat aku buat ini juga kerung lehernya, nggak apa-apa ya guys. Nah, dari titik ini buatlah, lihatlah lingkar badannya. Lingkar badan di situ 94, setelah dibagi 4 jadi 23,5. Karena ini pola bagian belakang guys, kita harus kurangi 1, jadi 23,5 dikurang 1 jadi 22,5. Ini dia 22,5. Ini dia titiknya ya guys, 22,5. Kemudian ke bawah kita tarik garis dari titik ini ke bawah, kita pakai panjang punggung. Panjang punggungnya tadi 38 ya guys. Kita tarik 38 dari ujung ini ya. Ini dari ujung kertas ini. Kita tarik 38. Nah, ini dia titiknya. Lalu kita tarik garis biar lurus ke pola muka ini, biar sama dia 38 dah. Ini dia kan guys, nampak kan ini. Nah, sekarang dari titik ini ke titik ini kita buatlah ukurannya sama seperti dari titik ini tadi guys ke sini. 23,5 dikurang 1, 22,5 berarti ya guys. Jadi dari titik ini kita buatlah 22,5 supaya sama titik yang di atas, supaya kita bisa garis dari titik ini ke sini, kita buat kotak sama seperti membuat pola bagian muka tadi. Nah, kita buat di sini 22,5 mengikuti yang di atas ya guys. 22,5. Karena 23,5 kita kurang 1 jadi 22,5. Nah, sekarang kita tarik garis dari titik ini ke sini buat kotak. Nah, setelah jadi dari titik ini